Larangan menjual daging babi ini kejadiannya di kota Medan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kalian merasa keberatan kalau mereka menjual daging babi di lapaknya? Di lapaknya loh, mereka itu jualan daging babi sudah bertahun-tahun, bukan baru lagi ya. Emang kalian dirugikan? Emang kalian diganggu? Biar kalian tahu ya, di Medan ya, dengan di Siantar ini sebenarnya orang Kristen masih mayoritas ya. Biar kalian tahu kalau kami orang Kristen ini bersatu di Siantar ini untuk tidak membeli dagangan kalian. Setengah orang Muslim di sini tidak makan. Ya, percaya nggak? Saya jelaskan ya. Contohnya di Siantar ini. Di Siantar ini pabrik mie, pabrik roti, roti ganda, pabrik mie itu pengusahanya orang-orang Cina. Pekerjanya siapa? Orang-orang Muslim, kebanyakan orang-orang Jawa ya. Di sini tukang jahit banyak orang Muslim. Yang jahit siapa? Orang-orang Kristen. Kalau orang Muslim enggak pernah menjahitkan baju di sini, jarang. Biar Bapak tahu ya. Di sini pedagang gado-gado, pedagang nasi, orang Muslim. Yang beli siapa? Yang beli orang-orang yang tidak berkerudung. Jadi, kalau kami bersatu untuk tidak menyentuh dagangan kalian, setengah dari kalian tidak makan. Jadi kalian harus sadar itu. Jangan hanya kemenangan diri kalian. Tetapi walaupun kayak gitu, kami tidak pernah melakukan hal itu. Karena apa? Karena ajaran kami itu, ajaran kasih ya. Yesus kami itu mengajarkan kami untuk mengasihi semua orang tanpa memilih apakah itu agamanya, sukunya, rasnya. Itulah hebatnya ajaran Kristen, mengasihi semua orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Makanya kalian lihat diam-diam, bukan berarti kami bodoh. Kami hanya menjalankan agama kami ya. Karena kami itu yang membela kami, Allah yang di sorga bersama dengan Yesus. Kami tidak butuh pembela manusia yang bisa binasa ya. Karena kami hanya mengandalkan Yesus dan Allah yang di sorga. Jadi jangan kalian seenaknya seperti itu ya. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Meminta kepada Bapak Wali Kota Medan untuk menutup total lapak penjualan daging babi yang berada di Jalan Turi, Jalan Bahagia Bypass, Jalan M. Nawi Arab, sekitarnya dalam waktu 3 kali 24 jam, dan jika tidak diindahkan maka kami akan melakukan aksi lapangan. Demikian kami dari Forum dan Ormas BKM yang ada berhadir pada malam hari ini. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Hari ini mau makan dulu di soto babi kesukaan warga Medan nih. Nah, menu soto babi ini mah jarang-jarang kali nih ada di Medan. Gila di tempat, pagi-pagi aja pun udah ramai kali nih. Tuh, masih ada sisa satu kali. Soto babi full ya kok. Gak ada babi gak kuat aku kok. Ini dia, soto babi, makanan langka yang jarang bisa ditemukan di Medan. Mau makan ini aja pun harus rebutan sama orang nih. Kuda mau kita nih. Latihan oke lah. Sampai jam berapa kita pastikan rame, cepat habis kita tutup. Di kuah-kuah terakhir nih. Oh, sedap sih ya. Nah, kalau kalian mau makan soto babi ini, usahakan datang lebih cepat sebelum jam 8. Karena memang benar setelah jam 8 hoki-hokian nih antara dapat atau enggak. Untuk rasa soto babi ini memang gak usah diragukan lagi deh. Apalagi yang mau makan di sini tuh semua pada rebutan. Personally sih mama lebih suka soto babi dengan daging-daging ini dicampur dengan nasi ya, habis itu disantap. Nah, buat anak-anak mama yang kangen ataupun penasaran dengan soto babi, yuk langsung aja deh meluncur ke sini. Lokasinya ada di Soto Babi Aheng, Jalan Asia anakku, ingat dicatat. Viral saat ini di kota Medan bahwa ormas keagamaan termasuk agama Islam yang adalah agama yang sah di negeri ini sangat kita hormati dan kita jaga kerukunan antar umat di dalam sebuah gerakannya menekan pemerintah kota Medan supaya terkait dengan pedagang hewan daging babi di kota Medan dihentikan oleh para pedagangnya karena jelang puasa. Atas apa yang diucapkan oleh rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang dari agama Islam, saya tidak setuju. Tetapi apabila didesak pemerintah supaya penjual atau pedagang daging babi yang adalah haram bagi saudara kita yang beragama Islam dibuat tempatnya khusus dan tertentu dan dirapikan supaya yang beragama Islam lewat lalu lalang dalam dia berbelanja atau melakukan kegiatannya
tidak tersenggol atau terbawa kepada sesuatu yang tidak nyaman. Ini yang menjadi tanggapan dari saya, Ketua Umum Komisi Kebenaran Nasional, pemerhati penegakan hukum. BKN dan Ormas Islam minta Pemko Medan segera tindak lapak daging babi jelang Ramadan. Saya tidak setuju kalau ditindak. Tetapi kalau dialokasikan, ditertibkan, tempatnya dikhususkan, dan jangan hanya bulan Ramadan, selamanya, biar tempatnya khusus. Sehingga ada yang rasa bahwa itu adalah halal bagi yang agama lain, silakan. Lalu yang merasa itu haram bagi agama Islam, ya biarlah dia tetap meyakini apa yang diyakini dia, bahwa daging babi itu adalah haram. Kita hormati itu. Tapi ada kata Panji Gumilang. Apa kata Panji Gumilang? Rizky Febi, SH. Ya, terkait dengan pernyataannya Panji Gumilang, yaitu anjing atau babi lewat pada kabur, tapi korupsi tidak. Hal ini tampaknya merupakan narasi satir yang muncul di media sosial atau diskusi publik untuk menyindir situasi hukum di Indonesia. Maksudnya ada banyak yang haram. Korupsi haram, maksiat haram, menipu haram. Itu maksudnya. Janganlah hanya dalam konteks babi sama anjing haram, tetapi dalam konteks korupsi Juga harus. Jadi saya tetap mengatakan, biarlah apa yang menjadi berita viral yang ada di Medan, supaya betul-betul jangan ditutup, tapi dirapikan, dibuat tempatnya khusus, dibuat tempatnya khusus. Dan saya meminta juga kepada pemerintah Kota Medan, supaya semua yang terkait dengan kegiatan agama, supaya dijaga kerukunan umat beragama. Agama yang satu dengan agama yang lain harus berdampingan dalam sebuah menjalankan kegiatan ibadah yang telah dijamin oleh negara, oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29. Bebas memeluk agama dan negara menjamin. Terkait dengan tempat-tempat ibadah, saya melihat masih belum seimbang antara agama Islam dengan agama Kristen. Sering agama Kristen beribadah dihalang-halangi oleh orang-orang tertentu, ya, yang tidak saya sebutkan dari merek mana. Tetapi saya sebagai seorang praktisi tetap menjelaskan, dalam sebuah hak beribadah itu adalah semua kita bebas menjalankannya. Terkait dengan tempat ibadah, saya minta juga kepada pemerintah, semua yang namanya kegiatan ibadah, jangan cuma agama Nasrani yang harus melengkapi perizinan gereja, termasuk masjid, musola. Apabila dia tidak ada perizinannya, ini juga dipertanyakan. Jangan cuma gereja, nggak ada izinnya dipersoalkan. Negara kita, negara Indonesia, NKRI adalah hukum sebagai panglima, semua kita harus patuh kepada hukum. Jangan sampai ada agama tertentu diduga mendominasi umat yang lain. Saya sebagai praktisi mendesak kepada pemerintah supaya ini hal penting bagi perhatian pemerintah, terutama Presiden Prabowo Subianto. Saya katakan apa? Stop MBG. Jadikan uang yang keluar sekian triliun untuk program MBG, kegiatan MBG, menjadi pembinaan kepada kegiatan agama yang ada di Indonesia, supaya tidak ditemukan di daerah tertentu masih ada diduga intoleran yang selalu merasa bahwa dia lebih hebat daripada yang lain. Saya meminta supaya apa yang terjadi di Medan, mari pedagang daging babi juga jangan sembarang untuk berdagang di sembarang tempat. Lebih baik itu dibuat tempatnya tersendiri. Demikian kami sampaikan pada hari ini dari Kantor Hukum Perisa Kebenaran Nasional. Berkeadilanlah negeri kita ini. Langsung mau raja-raja. Jangan karena lebih banyak sepertinya mau menguasai, janganlah. Ada banyak orang-orang yang minoritas yang siap mati untuk perjuangkan apa yang menjadi kebenarannya. Boleh, masalah surga masing-masing ada keyakinan. Saya mendesak semua agama harus saling menghormati. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Maaf, penjualan babi panggang, alkohol, itu nggak ada masalah sebenarnya. Silahkan, negara cuma minta mencantumkan bahwa itu non halal, itu saja. Ini dia sate babi sunggal yang ada di Cemara Asri. Ini dia sate babi sunggal yang ada di Cemara Asri. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Saya berharap kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah, amin. Teman-teman, kita sudah dengarkan tadi di video cuplikan bagaimana ormas dan emak-emak kita melihat mereka memberikan peringatan keras, khususnya kepada mereka ya yang tidak suka ya kepada orang-orang tertentu yang menjual daging biduan.
Dan mereka menganggap hal itu adalah haram menurut mereka. Oke, kita hargai itu. Tetapi bagi kita, khususnya kekristenan atau non-muslim, itu adalah haram. Nah, teman-teman, kita harus bisa bertoleransi. Ya, bahwa agamamu adalah agamamu, agamaku adalah agamaku. Kita tidak mengganggu siapapun. Ya, khususnya saudara kita yang menjual daging berdua. Ya, itu kan untuk cari makan mereka, cari nafkah. Ya, sebelumnya kan itulah pekerjaan mereka. Ya, dan di bulan puasa ini kalau mereka berjualan, bukan mereka berarti mencoba untuk mengguncang iman dari saudara kita muslim yang sedang berpuasa atau mengganggu mereka. Tidak. Itu adalah kehidupan juga bagi mereka untuk menghidupi anak-anak dan istri mereka. Nah, ditambah lagi pemerintah Kota Medan seolah-olah setuju dengan apa yang disampaikan oleh ormas-ormas dari Islam itu sendiri. Dan inilah yang membuat banyak mereka tidak terima. Ya, kenapa? Ya, karena kalau orang Kristen ya yang beribadah, justru mereka itu makin dipersulit. Tetapi kalau saudara kita seberang, karena mungkin mereka mayoritas beribadah, ya, justru mereka itu pemerintah seolah-olah mendukung 100% tanpa mereka berpikir apakah tindakan dari ormas Islam ini benar atau tidak, ataukah ini merugikan bagi orang lain. Mereka tidak berpikir seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan bahwa di negara kita ini seolah-olah keadilan itu ya tidak ditegakkan. Ya, kita harus bertoleransi. Ya, itu yang kita mau. Makanya kalau kita lihat Papua, banyak lagi ya tempat-tempat. Ya, mereka itu mau memisahkan diri dari Indonesia ini. Kenapa? Ya, pasti ada sebab. Ya, sebabnya ini dia tadi. Karena pemerintah lebih memperhatikan mayoritas. Pemerintah seolah-olah tidak menegakkan namanya Bhinneka Tunggal Ika atau NKRI, harga mati. Walau kita berbeda, tapi kita tetap satu. Jadi kalau non-muslim itu dijadikan sebagai anak tiri, sedangkan mayoritas dijadikan sebagai anak kandung, diperlakukan seperti itu, maka saya rasa lama-kelamaan akan ada keributan, kekacauan di negara ini. Kita berharap ya pemerintah menanggapi hal-hal seperti ini dengan serius tanpa merugikan siapapun juga. Saya berharap video ini boleh memberikan informasi penting serta pelajaran-pelajaran penting sehingga kita menjadi anak-anak bangsa yang cerdas. Salam saudara, sampai jumpa di video selanjutnya.